Selamat siang pemirsa, kami hadir dengan kabar mengejutkan dari wilayah Cimanjang. Seorang bupati aktif yang tengah mencalonkan kembali dalam Pilgub Cimanjang tersandung korupsi proyek infrastruktur yang diduga merugikan daerah sebesar 1 miliar rupiah. Bupati Rangga, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok idealis dan dekat dengan rakyat, pertama kali terpilih melalui kampanye yang menjanjikan perubahan besar bagi Cimanjak. Namun, seiring berjalannya waktu, lingkungan birokrasi yang korup dan lemahnya sistem pengawasan mendorongnya untuk ikut dalam lingkaran koruptor. Dengan dalih mengembalikan modal kampanye yang besar dan merasa gaji kepala daerah tidak layak, Bupati X mulai menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Proyek-proyek infrastruktur yang semestinya menjadi hak rakyat malah dijadikan ladang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kini masyarakat menanti keadilan. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan? Apakah Cimanjak bisa lepas dari bayang-bayang korupsi? Kita kawal kasus ini. Demikian laporan utama kami sampaikan. Tetap bersama kami untuk berita selanjutnya. Saya Rama dan rekan saya Farid. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rama Aryaguna akan membantu jalannya acara hingga selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan keluarga yang telah meluangkan waktu hadir di sini. Mari kita sambut kampanye ini dengan semangat demokrasi yang sehat, damai, dan penuh harapan. Tepuk tangan. Hadir bersama kita hari ini calon pemimpin yang siap mengabdi untuk masyarakat. Langsung saja, mari kita sambut dengan hangat calon nomor urut 1. Khalid dan Rifki. Selanjutnya calon nomor urut 2 Iis dan Cahaya. Tepuk tangan. Dan yang terakhir calon nomor urut 3 Rangga dan Deka. Tepuk tangan.
untuk calon urut nomor 2, kita mulai menyampaikan visi dan misi kalian. Waktu yang diberikan adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini sebagai calon bupati dan wakil bupati nomor 2. Visi kami yaitu menjadi pemimpin yang jujur, adil dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Dan misi kami adalah visi dan misi kami yang sudah dipastikan sangat berbobot dan sangat luar biasa. Maka dari itu kalian pilihlah kami untuk menjadi yang terbaik. Di atas langit masih ada langit, pendidikan itu lebih penting. Pilihlah kami nomor 2 solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam hormat. Visi kami yaitu mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan responsif demi kesejahteraan masyarakat. Dan misi kami yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Nomor 3, Rangga dan Deka, tepuk tangan. Semangat Ye. Baik, calon nomor urut 3, saatnya menyampaikan visi dan misi Anda. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Perumahan yang layak, kualitas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, independen, dan transparan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah visi-misi dari calon nomor urut 1, 2, dan 3. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, udah ada pemilihan pemimpin yang baik atau yang tidak baik? Sudah ada? Banyak. Ada, oke. Selanjutnya kita acara penutupan. Buat calon nomor urut 1, 2, dan 3 dipersilahkan masuk kembali. Demikianlah rangkaian acara kampanye pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh calon, tim sukses, serta warga yang telah hadir dan menjaga suasana tetap kondusif. Mari kita song-song pemilihan dengan semangat, damai, jujur, dan penuh perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Nanti coba nomor 2 ya. Iya, makasih Ibu. Yo, bapak-bapak semuanya kemarin merapat, ada bantuan gratis dari calon bupati kita Pak Rangga. Susu, gula, dan lainnya gratis. Tuh, jangan lupa pilih lagi Pak Rangga ya. Bu, ini untuk harganya ya, Bu. Jangan lupa pilih lagi Pak Rangga. Ya, Bu. Ini bukan bantuan, ini suap terang-terangan. Semua rakyat harus tahu. Harga diri kalian hanya sebatas beras. Sudahlah, sudah. Kita ini cuma mau makan. Jangan pada ribut. Kita butuh pemimpin, bukan janji manis dari mereka. Udah, kalian itu bohong dan sebenarnya Pak Rangga itu baik. Kalian lihat sendiri kan.
calon Bupati Rangga main uang untuk membeli suara rakyat. Yang lebih mirisnya, semua warga menerima dengan cuma-cuma. Semua yang terjadi ini adalah kesalahan. Kalau kita diam, kita bagian dari kesalahan. Kita harus melawan dan melakukan perubahan. Wah, benar itu. Orang-orang harus sadar bahwa sembako tidak bisa mendatangkan perubahan, tapi dari suara rakyat yang harus disatukan. Kalau begitu, sore ini kita ke balai desa, kumpulkan semua warga, kita lakukan perubahan, bukan hanya sekedar proses, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Baik, kami akan menginformasikan perihal rencana ini ke semua warga lainnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada warga yang telah datang ke sini. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang kekacauan yang terjadi. Jangan bertele-tele deh. Sekarang kita mau ngapain sih? Mau demo? Bukan demo, Bapak, Ibu, ini musyawarah. Musyawarah? Hah? Percuma, kita cuma rakyat kecil. Saya tahu banyak dari kalian yang sudah lelah dengan situasi ini. Kita harus buat kesepakatan. Kita bentuk calon bupati dari rakyat, bukan dari mereka yang haus akan kekuasaan. Maka dari itu, izinkan saya mengusulkan dua calon bupati dari rakyat Cimanja, yaitu calon pertama Khalid dan wakilnya Pi. Calon kedua yaitu Iis dan wakilnya Cahaya. Ya tuh, mereka mau bikin calon bupati sendiri. Ya baik, kita lakukan saja dan mengisi papan. Ada apa duduk dulu kamu? Warga udah berkumpul cari calon bupati baru. Mereka kumpul di balai desa, dipimpin oleh anak muda namanya Reni. Kayaknya mereka lebih banyak mendukung pamori. Hal yang tidak masuk pendidikan itu. Nah, warga meminta orang miskin dan sok seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Rama Yaguna akan memandu jalannya debat publik kandidat pada hari ini. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan adil kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihan terbaik pada pemilu yang akan mendatang. Kini saatnya kita memperkenalkan para kandidat yang akan menyampaikan visi dan misinya hari ini. Kami undang kandidat nomor urut 1 selanjutnya kandidat calon nomor urut 2 Iis Daniel. Dan yang terakhir kandidat nomor urut 3 Rangga. 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Kita mulai dari kandidat nomor urut 1. Dengan kita waktu dan tempat untuk membicarakan hari ini. Selamat datang kita sampaikan panjatkan kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan melalui penguatan, pengawasan, dan partisipasi publik. Ketiga adalah mempermudah akses layanan dasar seperti pendidikan kesehatan. Ditindaklanjuti untuk menjamin suara rakyat menjadi dasar. Semoga visi kami selaras dengan apa yang kita tuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini akan memaparkan visi misi kami. Yang pertama, visi kami menjadi pemimpin adil, jujur, dan bertanggung jawab. Keadilan sosial dan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat perlindungan sosial. Silakan lanjut ketiga.
Dan saya di sini sebagai wakil akan menyampaikan beberapa visi-misi yang akan berjalan ke depannya nanti. Baik, di sini kami akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Ini giliran kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang tadi disebutkan oleh kandidat nomor urut 2. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2 tentang jalan jembatan air bersih yang masih langka di desa. Kami beritahukan bahwa jalan jembatan air bersih yang masih langka di desa. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2 mengenai UMKM minim modal dan pelatihan. Pertanyaan kami, pertanyaan pertama untuk calon nomor urut 2. Menjawab, yaitu kami yang membangun sekolah dan fasilitas hingga pelosok. Plus, kami akan menyediakan transportasi bagi siswa agar mudah mengakses perjalanan ke sekolah. Kandidat nomor urut 2, mana suaranya? Oke, lumayan. Dan pendukung calon kandidat nomor urut 3, mana suaranya? Kandidat. Kami ucapkan terima kasih kepada para kandidat dan seluruh masyarakat yang telah menyaksikan. Semoga debat ini memberikan pencerahan bagi kita semua dalam menentukan pilihan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kita gak siap menang secara kita pendidikan tinggi. Jelas dong. Pasti kita dong, sebab kita berpengalaman lah dibanding kalian. Paling kayak pasangan nomor 1. Masih buat warga sih akan pentingin buat latar belakang kita. Tapi kan latar belakang juga kan untuk identitas seseorang. Ya kalau latar belakang penting, tapi masalah nggak diselesain ya gimana? Ya harus selesai dulu masalah dong. Yang penting kita benar ya. Ya, pengalaman pastinya. Hal yang lain Kita akan membawa rakyat untuk lebih aman. Wah, lihat-lihat si Parana makin gerang aja ya makin sini. Biasa, kalau udah kepepet suara, mainnya pasti serang personal ya kan? Terkadang yang banyak bicara justru yang paling banyak membunyikan kebusukan. Loh, Farhan, kan dulu wakilnya Parangga ya? Dari aja lagi nyalon, Pak. Hah? Ke salon? Bukan dong, Pak. Nyalon jadi bupati. Kita butuh bukti mereka hanya butuh cerita yang bisa mereka bagikan kepada tetangganya. Ibu-ibu, udah pada tahu belum sih berita terbaru yang ada di koran? Katanya Parangga itu gelapin dana proyek ke metodenya loh, Bu. Ya ampun, padahal kemarin saya dia loh. Makanya saya bilang dari awal jangan percaya muka senyum di baliho. Aduh, makin bingung aja nih. Kita ini cuma disuruh kayak buat pilih yang enggak buruknya aja nih, Ibu. Ibu Lupita, silakan ke bilik nomor 2. Ya tunggu, mau nyopis apa ya dia? Katanya kemarin dia datang. Apa emang dia sendiri yang pamer tadi pas di sini? Gak tahu malu emang tuh orang. Sudah.
Berdasarkan perhitungan suara yang telah diperoleh, dinyatakan calon nomor urut 2 Iis lebih unggul 3 suara. Nomor urut 1. Sah. Sis, yang menang gak sih? Ya gak mungkin lah, yang menang itu pasti Molly. Kan Is juga mau pendidikan yang tinggi. Tapi kan Molly juga jujur dan amanah. Semuanya diam. Kalian benar-benar tahu siapa yang kalian pilih. Setan dengan hasilnya, kalian harus tahu apa yang terjadi di belakang. Kalian pikir Iis lebih baik? Kalian salah besar. Dia sama saja. Cukup, Rangga. Ini bukan waktunya untuk mengembar aib. Cukup. Kalian semua harus tahu apa yang dia lakukan. Proyek pembangunan ini akan menghasilkan banyak keuntungan. Tapi saya harap jangan ada orang-orang yang tahu ini. Kalau kita melayaninya rapih, gak ada yang tahu kan? Lagi pula ini untuk dapat menggantikan saya. Baiklah, kita panik, tapi kita harus pastikan gak ada sedikit celah pun buat orang-orang tahu. Bilang dari awal, karena itu licik gak pantas buat didukung. Jangan asal ngomong, Iis juga bukan orang yang amanah. Kan calon bupati yang terpilih adalah Khalid dan Rifki. Baik, nama kami Bapak Anies. Kami calon Mas Anies. Bersama saya, Rifki Siris dan Halid Sikimis. Siapa yang menang ini pertandingan? Mana? Kita parkir kan? Selamat Pak, saya Pak Kami pemimpin seperti Bapak. Saya hanya menjalankan amanah. Saya di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena kalian percaya. Maka saya akan menjaga kepercayaan itu dengan kerja, bukan kata-kata. Kita takut mau masuk ya.
tos dong kak. Aduh, ada sarareanya. Woi, bupati baik. Bisa, jangan berkakak karena itu menyakitkan. Sekian dari saya. Mungkin ini proyek singkat namun bisa membuat kita bersama. Salam dari saya, orang yang sangat berada.